Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini orang-orangnya? Seperti biasa ya, videonya on dulu, baru saya absensi, presensi. Oke. Iya. Nice. Udah ganteng Ridwan. Saya jarang nih lihat mukanya nih. Yang lain saya tunggu. Yang udah nongol saya absensi dulu. Fahrul Rahim, Salsa, Ridwan, Muhammad Soleh. Oke, Mas Agus Nadia. Baik, Pak. Agus, ya. Pak. Ya. Mas Agus Nadia. Bentar ya. Delapan. Nadia mana tuh ya? Ismail sama Andrea. Oke. Ismail, Andrea, ada orangnya? Atau cuma login aja nih? Bentar aja, saya mau lihat mukanya. Assalamualaikum, Pak. Oke. Apa aja ya? Untuk hari ini tidak berbasiskan presentasi dulu, tapi saya ambil dari, saya punya beberapa modul yang sekiranya menarik untuk dibahas. Yang jelas seputar aplikasi komputer dan dunia IT juga ya. Jadi kalau untuk yang hari ini, saya akan bahas tentang baterai. Oke? Saya share screen dulu ya.
Kelihatan? Ada? Kelihatan? Pak. Ya, oke, baik. Jadi pembahasan kali ini tentang baterai ya. Ini modulnya saya ambil dari dulu majalah Chip, sekarang udah nggak ada lagi. Cuma ini cukup menarik buat dibahas. Lumayan panjang sih sebenarnya, nanti kita coba setting sendiri di power options ya. Nah, intinya ini terkait dengan device-device yang menggunakan baterai, utamanya kalau komputer udah jelas laptop ya. Laptop, notebook, netbook, ultrabook. Oh ya, sorry, kalau laptop itu istilah zaman dulu ya, kalau sekarang udah banyak turunannya. Notebook, netbook, ultrabook, 2-in-1 hybrid. Oke. Jadi, pernahkah kalian terkendala masalah baterai di laptop kalian? Kok tiba-tiba boros gitu? Bermasalah? Baru dipakai sebentar sudah cepat habis baterainya? Pernah? Pernah. Oke. Jadi di sini ada beberapa kiat-kiat yang bisa dilakukan di power options supaya umur baterai kita bisa agak sedikit lebih panjang. Bukan umur secara keseluruhan ya, tapi dalam satu kali charging dia bisa dipakai dengan lebih lama dengan beberapa penyesuaian di power options. Mungkin ada yang pernah mencoba power options sebelumnya di Windows? Ada yang pernah coba ngulik-ngulik? Pernah, Pak. Pernah? Sudah sejauh mana? Ya baru nyoba-nyoba biar lebih hemat aja gitu. Berarti bisa lah ya nanti ya. Nanti akan dikupas satu-satu soalnya di sini. Mungkin bisa langsung saja buat yang sudah standby laptopnya. Ini sudah standby semua belum? Nah, bentar ya. Gini. Kalau sudah standby, coba buka control panel. Sudah? Terus cari yang namanya power options. Kalau nggak ketemu bilang ya. Buka control panel dan cari yang namanya power options, diklik saja. Nanti muncul soal power plan. Sampai sini sudah? Sudah. Ya. Saya nunggu yang belum ya. Ada yang belum kah? Sudah, Pak. Sudah? Oke. Kalau sudah, tadi akan muncul menu Choose and Customize a Power Plan ya. Nah, di situ ada power plan kita yang aktif. Biasanya default-nya ada di balance. Betul? Kalau tidak, kalau memang ada bawaan dari VGA atau prosesor khusus, biasanya ada brandingnya sendiri. Kalau di saya nih ada AMD Ryzen Balance gitu. Tapi biasanya balance aja sih. Coba yang radio button-nya terklik, nah itu yang default-nya yang sedang aktif sekarang. Itu diklik saja change plan settings. Coba. Muncul ya, settingan turn off display sama put the computer to sleep dalam keadaan on battery sama plug-in. Nah, di situ coba diklik change advanced power settings.
akan muncul menu power options. Ada yang belum? Ada tidak yang di atasnya itu muncul seperti ini? Change settings that are currently unavailable. Seperti ini, seperti di gambar. Ada nggak yang muncul seperti itu? Change settings that are currently unavailable. Kalau memang muncul itu diklik aja dulu, biar menu yang keluar di power options-nya itu komplit. Ya. Diklik saja. Oke, kalau sudah, sampai sini ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, baik. Nah, di sini ada banyak sekali pengaturan untuk manajemen daya dari beberapa device yang bisa kita atur dayanya dari hard disk sampai baterai nanti. Ini akan coba kita breakdown satu persatu itu fungsinya untuk apa dan kalau diaktifkan itu bagaimana dan konsekuensinya apa. Oke. Sekali lagi saya ingatkan ini untuk setidaknya memperpanjang masa pakai baterai kita ya. Jadi dalam sekali cas bisa dipakai dengan lebih lama. Intinya untuk mengiritkan daya yang digunakan sama laptop kita. Oke. Nah, kita mulai satu-satu ya. Kita mulai dari hard disk. Paling atas hard disk kan semuanya? Kalau ada yang bukan hard disk di atasnya, tolong kasih tahu. Kalau beda, biar kita coba breakdown dari sana. Nanti saya coba minta tolong share screen kalau memang beda. Saya atasnya balance, Pak. Bukan, iya itu betul. Yang sedang aktif sekarang kan yang balance kan. Nah, terus yang di bawahnya ini loh, yang menu-menunya hard disk, desktop background settings, wireless adapter settings. Nah, paling atas hard disk ya, sama ya semuanya ya. Beda, Pak. Masa? Coba saya lihat. Balance tulisannya. Yang ini bukan? Bukan, bawahnya yang di tempat hard disk itu. Oke. Coba di-share dulu mau lihat. Tumben nih ada yang beda. Kamu Windows 7 kan ya? Iya, Pak. Coba. Balance required password on wake up. Oke. Yang lain ada yang begini nggak? Yang Windows 7 kalau nggak salah ada beberapa ya. Lisa Windows 7 ya kalau nggak salah ya. Iya, Pak, sama. Sama, keluar seperti ini. Iya. Saya juga begitu, Pak. Windows 8 juga gitu ya. Atau paling kayaknya ini yang pakai password di saat loginnya deh. Iya, kayaknya, Pak. Oke, biar saya jelaskan dulu. Di settingan yang namanya balance ini ada yang namanya require a password on wake up. Dari artinya juga udah tahu ya, membutuhkan password ketika dia dibangunkan lagi komputernya. Ya, settingannya itu ada dua. Dalam keadaan on battery ini maksudnya ketika kita memakai laptop dalam keadaan hanya dengan baterai, oke, dan dalam keadaan plug-in itu artinya dalam keadaan dicolok ke listrik. Oke, nanti on battery sama plug-in ini ada terus sampai bawah. Jadi dipahamkan di awal dulu, kalau on battery ini kita pakai laptop hanya dengan tenaga baterainya tanpa dicolok, tapi kalau yang plug-in itu dalam keadaan dicolok ke listrik. Oke, atau sedang dicas seperti itu. Nah, jadi walaupun ada dua nih settingannya, saya jelaskannya di satu aja karena biasanya settingan itu akan sama berlaku untuk on battery, di plug-in juga seperti itu kondisinya. Nah,
Di situ pilihannya yes dan no saja kan ya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau yes, otomatis dia butuh password lagi ketika komputernya dinyalakan. Dari sleep ya, kemungkinannya dari sleep, soalnya wake up untuk bangun. Kalau no, dia nggak minta password lagi ketika komputernya dinyalakan dari sleep atau hibernate. Oke, penjelasannya ini simple ya. Kalau yang ini simple, paham ya? Untuk yang bagian require a password on wake up, Paham, Pak. paham? Ya. Oke, boleh di kelas? Oke. Nah, lalu ada yang namanya hard disk. Ini rata-rata semuanya di atasnya hard disk nih pasti. Nah, settingannya adalah turn off hard disk after dan skalanya menit. Dari artinya kita udah tahu bahwa Windows akan mematikan hard disk setelah beberapa menit saat tidak ada lagi aktivitas. Paham penjelasannya? Tidak ada lagi aktivitas yang dilakukan di komputer kita. Nggak mencet-mencet keyboard, nggak geser-geser mouse. Artinya dia dalam keadaan idle, berapa menit dia lama-lama akhirnya mati sendiri hard disknya. Oke, kenapa hard disknya mesti mati sendiri? Tujuannya apa? Supaya menurunkan daya yang dipakai sama komputer kita. Hard disk itu lumayan ya. Ini kita ngomongin hard disk yang masih tipe lama, yang pakai piringan, yang mechanical, yang masih berputar itu, hard disk jadul lah ya, HDD. Nah, dia kalau dalam keadaan nyala, lumayan. Dia kalau nggak salah makan sekitar 10 watt. Nah, kalau dia nyala terus, walaupun kita dalam keadaan idle, ya otomatis dayanya dimakan terus dong. Kalau pakai baterai, ya daya baterainya juga dimakan terus dong, terpakai terus dong, walaupun dalam keadaan idle. Nah, makanya ada settingan ini. Jadi ketika kita udah nggak ada lagi aktivitas di komputer, hard disk bisa dimatikan secara otomatis oleh Windows. Ya, kalau di sini sih biasanya settingan defaultnya 10 menit dalam keadaan on battery-nya. Kenapa on battery harus lebih singkat turn off-nya ya? Karena kan pakai baterai. Kalau dicolok kan nggak ngaruh juga sebenarnya. Oke, jadi kalau gini bacanya berarti dalam 10 menit tidak ada aktivitas lagi di komputer kita, hard disk-nya akan otomatis mati untuk menghemat daya. Paham ya? Ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang paham langsung ditanyakan saja ya. Ini bebas, settingannya bisa sampai berapa ya? 360 menit kalau nggak salah. Dan bisa juga dibikin never. Ya, never udah jelas berarti dia nggak akan mati. Mau idle kayak, mau dipakai kayak, mau idle berapa jam juga dia nggak akan mati hard disk-nya. Agak boros ya, karena kalau kita bikin never, otomatis dia nyedot daya terus, walaupun nggak dipakai. Seperti itu. Nah, kalau case-nya untuk laptop yang sudah pakai untuk yang sudah pakai SSD, ada berapa yang pakai SSD di sini? Nah, case-nya untuk yang pakai SSD, baiknya itu memang dibikin never. Kenapa SSD baiknya dibikin never? Karena dari base-nya aja sebuah SSD itu bukan berupa sebuah mechanical piringan yang berputar, tapi isinya flash memory, chip memory. Mungkin udah pernah diberitahu di pengantar teknologi informasi dan komunikasi, bedanya HDD dan SSD. Sudah pernah? Kalau belum nanti bisa searching sendiri ya. Nah, kenapa si SSD ini kalau bisa harus never? Karena SSD ini kan punya umur pakai yang singkat, nggak sepanjang hard disk ya. Karena dia bagaimanapun flash memory kalau ditulis dan dihapus berulang kali akan terdegradasi. Teknis banget nggak sih bahasanya? Terdegradasi artinya kalau mau bahasa gampangnya cepat rusak. Nah, di Windows itu ada
sebuah fungsi yang namanya trim. Trim itu akan menjalankan yang namanya garbage collection, pengumpulan sampah. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh SSD supaya dia selalu tetap sehat dan bersih secara otomatis di sistem. Jadi, kalau dia di setting never, SSD-nya nggak pernah mati, trim dan garbage collection-nya pasti jalan. Tapi kalau dia mati, SSD-nya dibikin mati, misalnya dalam 10 menit, trim dan garbage collection-nya nggak bisa jalan. Artinya si SSD lama-lama jadi nggak sehat gitu. Dari situ paham ya? Jadi di sini artinya untuk mematikan hard disk dalam berapa menit. Oke, Windows-nya akan memerintahkan ke sistem. Dari situ sudah paham? Ya. Lalu di bawah hard disk itu ada desktop background settings, betul? Kalau ada yang beda bilang aja lagi. Di bawah hard disk biasanya desktop background settings. Saya beda, Pak. Saya beda, Pak. Saya beda, Pak. Oh, ini yang Windows 7 dan 8 beda ya ternyata ya. Oke, boleh share screen lagi. Oh, IE. Ya, ya, ya. Memang untuk di Windows 7, 8, 10 versi awal, dan 10 terbaru yang Internet Explorer-nya belum dihapus, ini akan masih ada. Seperti yang kita tahu, Internet Explorer itu browsernya Microsoft dari zaman dulu ya. Udah tahu dong pasti. Nah, kalau di sini sebenarnya nggak begitu relevan, cuma saya menyampaikan artinya aja. Sebuah browser kan pasti akan memproses yang namanya JavaScript ya. Nah, di situ settingannya ada apa aja, Pak Rur? Oke, coba dibuka. Maximum power savings. Itu yang di JavaScript. Ada dua ya. JavaScript timer frequency. Nah, jadi ketika si Internet Explorer ini, si browser ini, menjalankan JavaScript, kalau settingannya maximum power savings, itu berarti dia akan berusaha untuk irit daya saat memproses JavaScript itu. Tapi kalau yang maximum performance, dia akan mengeluarkan performa semaksimal mungkin supaya si JavaScript itu cepat dieksekusinya. Cuma bedanya di situ aja kok. Tapi untuk zaman sekarang ini nggak terlalu relevan lagi karena IE sendiri sudah digantikan sama Microsoft ya. Sudah berubah jadi Microsoft Edge. Nah, itu kalau ada yang pakai Microsoft Edge, itu dia. Itu IE, Internet Explorer yang sudah berubah. Oke, dari situ penjelasannya paham ya? Paham, Pak. Ya. Oke, thank you. Lalu, ya baik. Di bawah IE, kalau yang memang ada IE, ada desktop background settings sih, betul? Betul, Pak. Nah, di situ ada yang namanya untuk mengatur slideshow. Slideshow di sini terkadang adalah ketika kita mengaktifkan wallpaper yang berganti otomatis. Pernah ada yang pakai itu? Wallpaper yang ganti-ganti otomatis di Windows. Nah, di sini ada dua settingan ya, ada pause, ada available. Maksudnya apa? Saya contohkan yang di on battery. Ketika kita hanya memakai laptop dengan baterai, kalau pause, walaupun kita udah setting wallpapernya untuk berubah sendiri, misalnya 10 menit sekali, atau 15 menit sekali, atau 1 jam sekali, karena dia pause, dia nggak akan jalan otomatisnya. Dia nggak akan otomatis ganti sendiri. Tujuannya apa? Untuk menghemat baterai. Ya walaupun nggak terlalu signifikan, tapi ini ada efeknya tetap. Oke. Nah, kalau di setting available, artinya walaupun pakai baterai, dia akan secara otomatis gonta-ganti wallpaper.
Dari situ paham ya? Kenapa ganti-ganti wallpaper aja ngaruh ke baterai? Nah, karena dia makan resource komputer juga ketika berganti wallpaper. Karena ada serangkaian proses yang dibutuhkan untuk menjalankan penggantian wallpaper secara otomatis. Misalnya, di setting 10 menit sekali. Wallpaper 1 mau transisi ke wallpaper 2. Nah, saat wallpaper 1 sudah mau habis durasinya, dia akan mikir untuk merubah ke wallpaper kedua. Dia akan manggil, hey wallpaper kedua, habis ini kamu ya. Kayak gitu. Nah, terus tampillah wallpaper kedua. Nah, proses yang seperti itu pun itu akan memakan resource komputer. Makanya penggantian wallpaper secara otomatis itu juga akan berpengaruh, walaupun nggak signifikan, tetap berpengaruh ke penggunaan baterai di laptop kita. Oke, dari sini bedanya sudah paham ya antara pause dan available. Ya. Lalu di bawah desktop background settings itu ada wireless adapter settings. Betul? Saya cuma mau mastiin aja sama apa enggak ya. Di bawah desktop background settings ada wireless adapter settings. Betul ya? Betul, Di Pak. situ ada power saving mode. Nah, coba kita buka. Nah, di sini ada 4 settingan. Nah, maksud dari settingan ini apa sih? Nah, oke. Ini adalah bagaimana modul chip Wi-Fi kita yang ada di laptop kita ini diatur performanya. Jadi kan di setiap laptop itu punya modul Wi-Fi. Nah, modul Wi-Fi ini yang diatur dayanya. Jadi kalau kita lihat di settingan ada maximum performance, ada low power saving, ada medium power saving, ada maximum power saving. Di situ ada 4 level ya. Maximum performance itu maksudnya gimana? Nah, si laptop ini modul Wi-Fi-nya akan memakan daya yang sebesar-besarnya untuk menjangkau sinyal Wi-Fi sejauh-jauhnya. Oke, misalnya ada 2 sinyal Wi-Fi. Yang satu jaraknya 20 meter, yang satu jaraknya 10 meter. Dengan maksimum performance, sinyal Wi-Fi yang ada di jarak 20 meter itu bisa dijangkau. Nah, makin ke bawah, ini akan semakin dikurangi dayanya. Daya yang masuk ke modul chip Wi-Fi tadi. Misalnya kita taruhlah dalam skala 100 misalnya. Maksimum performance 100. Kita ibaratkan begitu aja ya. Low power saving 80, medium power saving 60, maksimum power saving 40. Nah, ini semakin ke bawah, daya yang dipakai, yang dialirkan ke modul chip Wi-Fi kita itu akan berkurang. Nah, konsekuensinya gimana kalau makin ke bawah? Daya jangkau receiver laptop kita akan berkurang juga. Tadi ya, Wi-Fi 1 ada di 10 meter, Wi-Fi 2 ada di 20 meter. Kalau kita pakai maksimum performance, Wi-Fi 2 yang ada di 20 meter itu bisa kebaca dan bisa connect. Tapi kalau kita makin ke bawah nih, apalagi di maksimum power saving, itu yang jauh di 20 meter nggak akan kebaca. Karena dayanya lebih lemah dibanding settingan yang maksimum performance. Oke, analoginya udah paham ya? Jadi kita nggak bisa lagi menjangkau Wi-Fi yang jauh kalau kita pakai maksimum power saving. Cuma dengan maksimum power saving, ya benefitnya lebih irit daya aja. Nah, kalau kita memang pakai laptop itu dekat dengan sinyal Wi-Fi-nya, dengan routernya atau access point-nya, bolehlah dipakai maksimum power saving. Jadi si laptop kita nggak repot-repot mengeluarkan daya untuk menjangkau Wi-Fi yang jauh. Ini pun berlaku ketika kita pakai jaringan seluler kita. Pernah pulang kampung yang sinyalnya nggak menentu, lewat pegunungan. Nah, di situ pasti kita ngerasa baterai kita cepat banget turunnya. Ya kan?
Nah, kenapa cepat turunnya? Karena di saat sinyalnya susah, antenanya akan disuplai daya yang lebih besar lagi untuk berusaha menangkap sinyal yang lebih bagus. Paham di situ? Nah, ketika sinyalnya bagus, misalnya di perkotaan, antena HP kita nggak butuh daya tinggi untuk bisa menangkap sinyalnya. Begitu juga analoginya sama Wi-Fi di laptop kita ini. Udah paham ya? Itu settingan yang bisa kalian rubah. Maksimum performance itu bisa menjangkau yang jauh sekali karena powernya tinggi. Makin ke bawah, makin power saving, nah makin rendah juga daya jangkaunya untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Seperti itu. Oke. Paham ya? Untuk yang wireless adapter settings. Tuh, nggak ada yang nyaut nih. Oke, sama ya. Saya nggak perlu jelasin kalau on battery gimana, dalam keadaan plug-in gimana. Intinya kalian menyesuaikan sendiri. Misalnya, kan tadi saya udah jelaskan, ini kan isi settingannya itu sama semua. Nah, jadi misalnya kalau pakai baterai doang nih, kita jangan maksimum performance lah. Nanti boros dayanya boleh, low power saving boleh, atau medium power saving boleh. Nah, kalau dalam keadaan dicolok ke listrik, ya maksimum lah. Untuk apa, ya kan? Dikurang-kurangin. Toh pakai listrik ini bukan pakai baterai, seperti itu. Paham ya di situ bedanya ya? Di bawah, ya kita lanjut. Di bawah wireless adapter settings ada sleep. Betul? Betul, Pak. Selasa mana mukanya? Mukanya hilang semua loh ini. Oke, nah gitu. Walaupun gelap tapi oke, ini sleep after, tidur setelah. Nah, lagi-lagi satuannya menit. Jadi maksudnya misalnya di sini case-nya 30 ya, dalam keadaan pakai baterai. Dalam 30 menit, jika tidak ada aktivitas di komputer, maka si komputer itu akan tidur, sleep. Oke? Dari sini analoginya udah paham ya. Itu bisa kita atur sendiri, mau berapa lah angkanya, satuannya menit, dan bisa juga dibikin never. Artinya mau berapa lama komputer itu dipakai atau dalam keadaan idle, dia nggak akan pernah sleep, nggak akan pernah tidur. Gitu ya, analoginya ya, paham ya. Ada lagi allow wake timer. Allow wake timer itu ada nih. Ada disable, enable, sama important wake timer only. Ini agak ke dalam sistem ya sebenarnya. Tapi intinya dia kalau disable, dia tidak bisa, komputer ini tidak bisa dibangunkan ketika ada event-event tertentu yang mengharuskan dia bangun. Oke, ini bukan kitanya ya, tapi by sistemnya. Kalau keadaannya disable, ada event-event atau case-case tertentu atau operasi tertentu yang sedang dijalankan oleh si komputer secara otomatis, dia akan tidak akan membangunkan sistem itu, dia akan tetap sleep. Nah, kalau wake timer, dia bisa bangun dari tidurnya kalau ada event-event tertentu. Kalau important wake timer only, wake timer yang tertentu saja, yang sangat-sangat kritikal untuk sistem, yang bisa membangunkan komputer kita. Ya, kalau yang low wake timer ini agak jarang dikulik sih sebenarnya. Biasanya sebatas di sleep ini. Ya, nah sleep ini mengatur berapa ya tergantung preferensi kalian sendiri, senyaman-nyamannya kalian. Kadang kalau sleep yang terlalu cepat juga
Nggak enak dong, rese dong. Misalnya kita baru ditinggal ke kamar mandi aja, pas balik lagi, dia udah sleep. Mesti dibangunin lagi, masukin password lagi, login lagi. Ribet kan? Nah, atur sendiri nominal berapa lama dia akan mati sendiri komputernya, sleep. Oke? Tergantung preferensi kalian. Lalu setelah sleep ada yang namanya USB settings. Betul? Betul, Pak. USB selective suspend settings. Iya ada Pak. Nah, dengan 2 settingan, enable dan disable. Maksudnya itu apa? Nah, gini. Ini terkait dengan penyaluran daya ke port USB. Ya, ke port USB kita. Kan di laptop, baik di desktop, ada beberapa port USB kan. Tempat kita biasa nyolok lah, flash disk, dan lain-lain. Nah, ini utamanya untuk storage ya, kayak flash disk atau hard disk eksternal. Kalau dia di-enablekan, si port USB itu akan bisa diturunkan betul dayanya. Jadi daya yang mengalir di port USB itu akan minimal. Tapi efeknya gimana? Ketika kita nyolok flash disk nih, nyolok flash disk atau hard disk dalam keadaan enable, USB selective suspend settings-nya. Lalu komputernya kita sleep, kita buat tidur, atau hibernate. Nah, begitu kita bangunkan lagi, walaupun flash disk-nya nggak dicabut, dia menjadi tidak terdeteksi flash disk-nya. Harus dicabut dan dipasang lagi kalau masih mau gunain flash disk atau hard disk eksternal itu. Oke. Tapi kalau dalam keadaan disable, ini walaupun nyolok nih, terus kita sleep, kita buat tidur komputernya, begitu kita bangunkan lagi, masih dalam keadaan tercolok, nah itu dia akan langsung terdeteksi lagi si flash disk atau si hard disk-nya tadi, tanpa perlu dicabut dan dicolok kembali. Oke, jadi ceritanya ini mode hematnya, tapi khusus untuk si port USB-nya itu. Ya, paham? Paham ya? Di bawah USB settings ada PCI Express. Ada ya? Nah, di situ ada yang namanya Link State Power Management. Nah, PCI Express itu apa sih? Nah, itu adalah sebuah jalur yang menjadi jalannya antara prosesor, VGA, dan storage kita. Oke? Dia jalannya. Dia yang mengatur, dia yang menjembatani antara komponen-komponen tadi itu. Lalu impact-nya ke sistem itu apa? Kalau misalnya kita off, power manajemennya kita off-kan. Jadi kalau di sini kan ada moderate power saving, ada maximum power saving. Kalau off berarti nggak ada power saving sama sekali ya. Tidak ada yang namanya manajemen daya. Jadi dibiarkan nyala begitu saja dengan kecepatan maksimal. Nah, dia akan bekerja sebagaimana mestinya. Tapi seandainya kita turunkan menjadi moderate power savings atau maximum power savings, dia akan dinamis. Dia akan menurunkan jalur si prosesor, VGA, sama si storage kita tadi untuk mengiritkan dayanya. Tapi efeknya apa? Kecepatannya akan melambat. Ya mungkin ini nggak akan terlalu signifikan terasa, tapi ini juga berpengaruh terhadap baterai kita. Tapi saya sih tetap prefer di off ya, karena bagaimanapun si prosesor, VGA, storage kita ya harus jalan dengan kecepatan penuh dong untuk mencapai kinerja yang optimal gitu maksudnya. Jadi
Tapi kalau mau ngirit daya, walaupun konsekuensinya komputer jadi agak melambat, silahkan dirubah ke moderate power saving atau maximum power saving. Tapi untuk ini saya prefer di off saja. Oke, di sini paham ya? Untuk PCI Express. Oke. Di bawah PCI Express ada prosesor power management. Betul? Ada 3 sub, yaitu minimum processor state, system cooling policy, sama maksimum processor state. Betul? Nah, kita mulai di minimum processor state. Semuanya 0 atau masih 5? Karena defaultnya 5. 5, Pak. 5, 5 Pak. ya. Ini kalau dari deskripsinya, ini mungkin agak rancu sih sebenarnya. Jadi, prosesor power management ini adalah manajemen daya si prosesor itu ya. Bagaimana mengatur si status atau kondisi si prosesor tadi. Prosesor kita. Nah, kalau dalam keadaan minimal sekali, kita ngarepnya 0 ya, tanpa ada kinerja apa-apa, ya minimumnya pasti 0. Masa 5, dia kerja apa? Kalau 5% gitu misalnya. Kan kita dalam keadaan idle misalnya. Nggak ada pengerjaan sama sekali di prosesor dong. Nah, jadi kalau bisa dibikin 0 aja, itu untuk minimum yang memang agak rancu ya, memang agak rancu di deskripsinya. Tapi untuk yang maksimum nanti akan kita bahas, di situ baru terlihat jelas bedanya. Dibikin 0 aja. Lalu ada yang namanya system cooling policy. Ya, ini pengaturan untuk sistem pendinginan prosesor kita ya, karena ini ada di bawah prosesor power management. Ada 2, pasif sama aktif. Nah, kalau pasif itu kayak gimana sih? Pasif itu, sistem cooling itu punya satu batas suhu tertentu di mana dia bisa men-trigger kipasnya menyala. Oke? Kalau di setting pasif, misalnya batasnya di 60 derajat ya, ini misalnya ya, misalnya batas di mana kipas itu mulai beroperasi di 60 derajat, batas suhunya. Nah, kalau kita di setting pasif, ketika dia di bawah 60 derajat, kipasnya nggak akan menyala. Oke, tapi ketika sudah di atas 60 derajat, kipasnya akan menyala. Dan akan semakin kencang sesuai dengan suhu yang kita dapat di komputer kita. Kalau kita ngerjain yang berat-berat nih di laptop kita, load-nya tinggi sekali misalnya, otomatis makin berisik kan laptop kita. Nah, di situ. Lalu kalau aktif itu gimana? Nah, kalau aktif itu, dari sejak dia dinyalakan laptopnya, kipasnya akan berputar, tapi dengan kecepatan yang sangat rendah. Oke? Dalam kecepatan yang sangat rendah. Dan barulah dia akan naik seiring dengan load komputer kita. Jadi kalau pasif dia bisa mati dulu ya, tanpa harus menyala. Tapi kalau aktif dia udah nyala dari awal, cuma pelan. Seperti itu. Ya. Kenapa harus ada pasif? Ya itu supaya nggak berisik dan nggak perlu ngalirin daya ke kipasnya. Jadi lebih irit lah listriknya sedikit gitu. Oke. Untuk sistem cooling policy aman ya, paham ya. Nah di sini ada yang namanya setelahnya maksimum processor state. Biasanya ada di 100%. Coba kita tengok misalnya di task manager. Bagian CPU. Ini settingan di power options ini akan menjadi batas atas di sini. Ya. Jadi ketika kita setting 50%, artinya maksimum penggunaan CPU komputer kita hanya 50%-nya saja. Nggak bisa lebih dari itu. Efeknya apa? Ya komputernya jadi pelan. Cuma setengah yang bisa dikeluarkan kan, cuma 50%-nya kinerja yang bisa dikeluarkan dari prosesor itu. Ya, efeknya memang lebih irit karena dia nggak perlu tinggi dayanya. Tapi imbasnya adalah mau ngapa-ngapain jadi lebih lambat, terutama untuk
kita pakai komputer itu untuk pekerjaan yang lumayan tinggi load-nya, yang biasanya butuh sampai di atas 50% atau bahkan sampai 100%, macam kayak ngerender gambar, ngerender video, main game, nah seperti itu. Jadi kalau misalnya kita turunkan jadi 50%, performance yang bisa keluar dari CPU itu ya cuma 50% juga, nggak bisa lebih. Seperti itu ya, paham ya? Tapi siapalah yang mau disetting di bawah 100% ya. Kita beli buat dipakai, masa diturun-turunin gitu. Ini kalau yang sangat sensitif terhadap daya baterai ya, nah ini bisa berguna. Oke, itu untuk maksimum prosesor state. Jadi berapa batas atas penggunaan prosesor kita? Seperti itu ya, paham ya? Lalu di bawah prosesor power management ada display, betul ya? Masih sama semua? Kalau ada yang beda bilang ya. Tapi kalau saya di bawah prosesor power management itu ada display. Nah, subnya adalah turn off display after. Dari pengertiannya saja kita sudah paham, dia akan mematikan layar kita setelah berapa menit gitu. Defaultnya sih biasanya 5 menit ya untuk laptop atau komputer kebanyakan dalam keadaan pakai baterai, dan 10 menit dalam keadaan dicolok ke listrik. Ya, betul. Nah, ini sama kayak si sleep tadi, tergantung preferensi kalian. Senyaman-nyamannya kalian aja. Karena kalau ini terlalu cepat, misalnya di setting 2 menit, masa baru ditinggal sebentar, layarnya udah mati. Ribet banget kan, harus goyangin mouse lagi, nggak bisa langsung lagi. Ya mungkin sepele, tapi ngaruh juga ke kenyamanan. Tapi kalau dibikin agak panjang nih, ini juga bisa dibikin ever, jadi nggak akan pernah mati layarnya. Cuma kan kasihan, kalau kita bikin ever, layar nyala terus, ya otomatis penggunaan dayanya juga jalan terus, seperti itu. Kalau kita bikin terlalu lama pun, misalnya 60 menit, sejam, kasihan juga kan, makan baterai terus-terusan. Jadi idealnya memang secara default 5 menit, tapi diatur sendiri sesuai dengan kenyamanan. Oke, yang display ini simple kok. Maksudnya seperti itu aja. Ya, dia akan mematikan layar dalam sekian menit, gitu. Oke, untuk display aman ya. Di bawah display, betul, multimedia settings masih sama? Oke, berarti masih sama ya. Di situ ada 3 sub. Ketika melakukan media sharing, misalnya antar jaringan atau sedang bertukar data antar beberapa komputer gitu yang ada di network. Nah, ada 3 settingan. Nah, kalau kita lagi sharing media, kita inginnya tuh nggak mati kan, apalagi proses sharingnya itu lagi jalan. Nah, tapi untuk menghemat daya, Windows biasanya akan tetap membuat komputer jadi sleep ketika proses sharing itu sudah selesai, sudah berhenti. Jadi ketika when sharing media, allow the computer to sleep. Nah, ketika melakukan sharing, dia akan tetap komputernya bisa mati dalam keadaan sleep. Ya, ada juga yang prevent idling to sleep. Jadi dia berusaha untuk mencegah supaya komputernya nggak sleep ketika melakukan sharing. Nah, yang terakhir itu ada allow the computer to enter away mode. Jadi nggak akan peduli mau lagi sharing, mau lagi berhenti sharingnya, dia nggak akan mati.
komputernya, ya. Lalu di bawah when sharing media itu ada video playback quality bias. Itu nah, ada dua ya, video playback power saving sama video playback performance. Ini terkait ke ketika kita memutar video, ya, kualitas ketika kita memutar video. Karena gini, Windows itu ketika kita memutar video, dia akan menambahkan beberapa perintah untuk menaikkan dan menurunkan kualitas, tapi itu terkait ke kebutuhan sistem. Nah, kalau di setting power saving, otomatis kalau kita berbicara quality dari video kita nggak akan terlalu bagus, tapi efeknya baterainya akan semakin irit. Tapi kalau kita setting ke performance, dia akan mengeluarkan daya yang semaksimal mungkin supaya quality si video itu bisa semaksimal mungkin juga. Tapi efeknya jadi boros. Oke? Di situ paham ya? Sama juga halnya seperti when playing video. Ya. Ketika benar-benar kita lagi memutar video itu, nah, kita mau setting seperti apa nih? Optimize video quality. Jadi benar-benar dioptimalkan kualitas videonya, semua resource diarahkan ke sana ketika kita memutar video. Ada yang balance, seimbang ya, antara penggunaan daya sama kualitas video yang dihasilkan. Ada juga optimize power saving. Irit daya yang seirit-iritnya, tapi kualitas videonya ketika kita ngeplay itu nggak terlalu bagus. Seperti itu ya bedanya. Kalau ke atas bagus tapi boros, makin ke bawah itu irit tapi nggak begitu bagus lah gambarnya ketika kita playing video. Dari situ udah paham ya bedanya di multimedia settings. Oke, di bawah multimedia settings ada yang lain nggak? Karena ini biasanya punyanya VGA. Kalau misalnya Intel nih, ada soal Intel HD grafik di situ. Kalau pakai AMD, ada AMD-nya. Kalau GeForce, mungkin ada settingan GeForce-nya juga di situ. Ada yang beda nggak? Di bawah multimedia settings itu apa yang tertera? Cuma baterai, Pak. Oh, langsung ke battery. Langsung ke battery ya, itu nggak apa-apa. Ada yang sama nggak seperti ini? Kalau saya kebetulan kan pakai AMD. Prosesornya Saya beda, Pak. apa tuh? Intel ya? Switch Stable Dynamic Graphics, Pak. Oh, coba di share screen. Mau lihat saya. Karena ini kan beda-beda. Bisa ya? Coba. Switchable Dynamic Graphic. Oh ya, berarti di sini kamu ini ya, ada GeForce-nya ya? Ridwan? Halo? Iya, Pak. Kamu ada VGA yang terpisahnya, dedicated ya? GeForce mungkin? Enggak, Pak. Satu barengan sama ini prosesornya, Pak. Include Prosesornya apa? AMD A9. AMD. Oh, Iya. berarti APU ya. AMD Iya. kalau itu ada VGA-nya sendiri, tapi iya, betul. Jadi memang dia punya modul sendiri si APU ini untuk VGA-nya, tapi ada juga yang IGP-nya langsung di prosesor. Itu sebenarnya terpisah, Ridwan. Oh, iya. Nggak integrated di prosesornya aja. Ada juga terpisah, tapi masih dalam satu modul. Nah, intinya gimana? Kalau kita pakai, mungkin ada nih, saya sampaikan sekalian kalau yang ada Intel-nya nih. Nah, ketika itu settingannya apa aja? Coba lihat. Kayak cuma dulu. Oh, oke. Biarin, jangan ditutup dulu. Nah, switchable dynamic graphic. Jadi gini, biasanya
VGA internal IGP, Integrated Graphic, yang ada di prosesor kita, sama VGA yang dedicated terpisah. Nah, kan ada tuh prosesor Intel tapi ada VGA-nya GeForce, atau prosesornya AMD ada juga tambahan APU atau Radeon. Nah, yang melekat di prosesor itu lebih irit daya. Oke, VGA yang melekat di prosesor, yang sudah terintegrasi di prosesor, itu biasanya lebih irit daya ketimbang yang dedicated, terpisah dari prosesor. Nah, kenapa terpisah? Tentunya performance-nya juga beda. Jadi kalau untuk penggunaan ringan, dia akan memakai VGA yang terintegrasi di prosesor. Tapi ketika dia dimasukkan pekerjaan yang berat untuk render atau edit-edit seperti itu, yang membutuhkan rendering grafis yang lumayan berat, dia akan berpindah pemrosesannya ke VGA yang terpisah dari prosesor itu. Paham ya? Misalnya, punya IGP Intel. IGP-nya itu maksudnya VGA yang terintegrasi di prosesor Intel, dan di laptop itu juga termasuk VGA dedicated dari GeForce MX misalnya. Nah, untuk penggunaan yang ringan-ringan, dia cukup dikerjakan di VGA yang terintegrasi sama Intelnya aja. Tapi ketika dia dikasih pekerjaan yang berat nih untuk grafiknya, itu akan dilimpahkan pengerjaannya ke si GeForce tadi. Switchable. Nah, di sini switchable dynamic graphic. Berarti kayak gimana dia berusaha untuk berpindah dari VGA yang terintegrasi di prosesor ke VGA yang terpisah dari prosesor, yang dayanya lebih besar. Kalau di sini force power saving graphic, otomatis yang dipakai adalah VGA yang terintegrasi di prosesor aja, supaya irit daya. Jadi seberat apapun pengerjaan grafisnya, di force untuk dikerjakan di VGA yang terintegrasi dengan prosesor. Nggak akan dilimpahkan ke VGA yang terpisah, mungkin seperti Radeon atau GeForce MX tadi. Jadi lebih irit daya. Nah, makin ke bawah, ini settingannya, ada optimize power saving, optimize performance, sama maximize performance. Nah, makin ke bawah, itu akan makin mudah berpindah ke VGA yang terpisah. Oke, VGA yang terpisah yang lebih boros daya tadi, tapi lebih tinggi performanya. Gitu ya. Jadi kalau makin ke atas, dia akan makin irit, tapi kalau makin ke bawah nih, dia akan makin boros, karena lebih banyak pekerjaan yang akan dilimpahkan ke VGA yang terpisah, ke GeForce atau ke Radeon itu tadi. Oke, dari situ paham ya? Paham ya? Nah, itu boleh udah di close. Sip, thank you. Nah, kalau kebetulan di saya ada yang namanya AMD Power Slider. Ini terkait ke, misalnya kalau saya kan sudah satu paket ya, prosesornya AMD, VGA-nya pun juga AMD, jadi ada yang namanya AMD Power Slider. Prinsipnya sama, battery saver, better battery, better performance, best performance. Ke atas itu makin irit dayanya, makin ke bawah itu best performance, itu makin makin boros. Tapi secara keseluruhan sistemnya, battery saver otomatis lebih pelan ya, karena akan dibatasi beberapa parameter. Kalau makin ke bawah, sistem akan dilepas begitu saja performance-nya. Jadi keluar seluruhnya performance dari prosesor dan VGA kita. Prinsipnya sama kayak yang tadi juga. Ada yang Intel juga mirip, itu juga kondisinya sama. Kalau yang di situ ada muncul settingan Intel HD Graphic Power Plan ya, kalau nggak salah. Nah, itu bisa disetting juga di situ. Oke. Nah, berhubung di saya itu ada AMD Power Slider, otomatis di bawah ada AMD Graphic Power Settings. Tadi saya lihat juga Ridwan ada di situ ya, ada settingan seperti itu ya, AMD Power Play Settings. Nah, di situ
Ada dua settingan, ada optimize battery dan maximize performance. Nah, untuk khusus di AMD Power Graphic Power ini, itu case-nya hanya untuk di VGA-nya saja. Jadi tidak termasuk ke prosesornya ya, ini khusus di VGA-nya saja. Kalau optimize battery, ya otomatis si VGA-nya ini akan ditahan performance-nya supaya bisa lebih irit daya dan bisa dipakai baterainya dengan lebih panjang lagi. Tapi kalau maximize performance, ya otomatis dayanya di selepas-lepasnya dayanya digunakan, tapi konsekuensinya sistem akan berjalan dengan sangat cepat. Oke? Khusus untuk yang ada AMD graphic power settings-nya ya, karena nggak semuanya ada. Oke, berarti ada di settingan battery ya, terakhir. Betul? Kalau ada yang beda, coba boleh dikasih tahu ke saya. Terakhir ada settingan battery ya. Ada yang beda nggak? Oke. Sama semua pasti ya. Di situ ada 7 submenu ya. Kalau kita lihat dari levelnya, pasti akan dari low bat dulu ke reserve battery level, baru ke critical battery, baru akhirnya dia mati. Oke, ini akan saya acak saja. Kita mulai di low battery level, boleh dibuka. Berapa settingan yang ada di sana? 10, 15, 20? 10, Pak. 10%, Pak. 10. Nah, jadi maksudnya apa? Ketika baterainya mencapai 10%, Windows akan men-trigger bahwa itu statusnya lowbat. Oke? Paham ya? Kalau kita rubah di 15%, ya udah berarti di 15% Windows akan men-trigger kalau misalnya itu lowbat baterainya. Itu bisa diatur sesuai dengan kondisi kesehatan baterai kita juga. Nah, default-nya di 10. Kita coba lihat ke low battery notification. Berarti ini adalah si Windows-nya memberitahu ke kita akan mengeluarkan notifikasi kalau laptopnya itu lowbat. Kapan keluar notifikasinya? Ya dari ini, yang low battery level tadi. Kalau baterainya udah 10%, dia akan mengeluarkan notifikasi kalau baterainya lowbat. Tapi bisa kita off-kan. Kalau kita off-kan, walaupun dia udah mencapai 10%, dia nggak akan keluar notifikasi. Seperti itu ya logikanya. Nah, satu lagi coba kita lihat ke yang low battery action. Di situ lihat ada berapa? Ada do nothing, ada sleep, ada shutdown, mungkin ada hibernate juga kalau yang hibernate-nya belum dimatikan. Betul ya? Ada do nothing, ada sleep, ada shutdown, mungkin ada juga hibernate. Nah, di situ ketika dia sudah mencapai settingan, kita lihat settingan kita tadi, ketika sudah mencapai 10% dan keluar notifikasi mengenai lowbat, apa yang akan dilakukan Windows terhadap sistem? Kalau do nothing berarti dia nggak akan ngapa-ngapain. Tapi kalau sleep ya, ketika dia mencapai 10%, komputer kita akan menjadi sleep. Kalau shutdown, itu lebih ekstrim lagi. Baru lowbat aja langsung shutdown. Oke? Kalau shutdown agak riskan ya. Mungkin kita belum sempat untuk saving data yang lagi kita kerjain di komputer. Oke? Di situ udah paham ya bedanya. Jadi apa yang Windows lakukan terhadap komputer kita ketika dia mencapai status lowbat. Apakah do nothing, tidak melakukan apa-apa, apakah sleep, apakah shutdown, seperti itu. Ya. Kita beralih ke reserve
battery level. Nah, reserve battery level ini biasanya ada di tengah-tengah antara status lowbat dan status critical battery. Oke. Jadi reserve battery level ini adalah level di mana ketika Windows akan mengeluarkan peringatan untuk segera saving data. Jadi bukan hanya lowbat gitu doang. Nah, ini segera saving data karena sedikit lagi baterainya akan critical. Seperti itu. Paham ya? Itu dia ada di 7%, mungkin defaultnya di situ. Tapi ini bisa kita atur. Tapi hati-hati buat yang laptopnya sudah berumur baterainya, yang kapasitas baterainya itu udah turun jauh dibanding waktu kita awal beli. Kemungkinan ketika dia sudah 15%, dia udah bisa mati sendiri laptopnya. Karena sudah kehabisan kapasitas. Laptop saya sudah sekitar 4 tahun ya dulu. Itu ketika dia sudah masuk 30%, itu sudah ada kemungkinan buat mati sendiri. Karena memang kapasitasnya udah nggak mencukupi seperti waktu awal beli. Jadi settingan ini nggak berguna kalau memang kondisi si baterainya sendiri sudah berumur. Seperti itu ya. Nah, dari reserve battery level, kita turun lagi nih ke batas paling bawahnya. Ada critical battery. Kita lihat ke critical battery level. Secara default ada di 5% ya. Jadi itu adalah batas di mana baterainya disebut statusnya oleh Windows itu critical. Sudah hampir mati. Biasanya ada di 5%. Oke. Lalu sama kayak yang lowbat tadi, critical battery notification. Nah, ketika dia sudah mencapai nih di angka 5% ini, dia akan mengeluarkan notifikasi kalau sudah critical battery gitu. Pernah kan keluar notifikasi seperti itu kalau sudah lowbat yang sangat rendah sekali persenannya. Ya, meskipun bisa kita pilih juga ke off, cuma kalau off kan riskan ya. Kita nggak sadar kalau dia udah critical, tahu-tahu mati sendiri. Itu kan sayang juga. Kalau kita lagi ngerjain data, nggak sempat nge-save kan rugi juga di kitanya. Oke. Nah, di situ ada juga critical battery action. Nah, sama kayak yang low battery action. Nah, ketika dia sudah mencapai critical battery yang 5% tadi, apa yang Windows lakukan untuk sistem kita? Apakah sleep atau shutdown? Untuk amannya sih biasanya sleep, cukup ditidur aja. Pas tidur, dia kan nggak akan nge-close semuanya ya. Kalau sleep itu kan masih disimpan. Masih disimpan dan pekerjaan kita kemungkinan nggak akan hilang. Kita masih sempat untuk ambil charger, untuk nge-charge, nah, lalu kita lanjutkan lagi. Tapi kalau pilihannya memang bisa di-setting shutdown juga, jadi kalau sudah critical battery, dia akan shutdown secara otomatis. Oke. Kayaknya ada satu settingan yang bukan di battery ya. Sementara untuk battery dulu ini udah aman ya, paham semua ya maksudnya bagaimana, action-nya bagaimana. Aman ya. Nah, ada kayaknya satu settingan yang nggak muncul nih di saya. Boleh nggak salah satu, misalnya jangan Windows 10 ya, yang Windows 8 atau 7, di share screen tolong power options-nya. Salsa kali boleh. Tadi Fahrul Rohim kan sudah. Nah, itu tuh yang nggak ada di saya tadi. Power button and lid. Coba itu dibuka yang power buttons and lid. Nah, ada 3 sub ya. Ada lid close action, ada power button action, ada sleep button action. Di situ ada 3 kondisi. Coba dibuka, Salsa. 3-3-nya dibuka aja. Nah, oke. Coba itu salah satu yang di lid close action, dilihat apa yang muncul settingannya. Oke, nah, lid close action itu maksudnya adalah
ketika kita menutup layar laptop kita, apa yang dilakukan oleh Windows terhadap sistem kita? Apakah do nothing? Berarti ketika kita menutup layar laptop, dia pas dibuka lagi, dia nggak akan ngapa-ngapain. Sistemnya akan tetap jalan. Paham? Nah, kalau yang sleep, nah ketika kita menutup layar laptop kita, dia akan masuk ke sleep. Dia akan tidur. Nah, ada lagi yang hibernate. Hibernate tuh agak panjang ya kalau saya jelasin, cuma dia statusnya tidur yang lebih dalam lagi, yang jadi apa yang masih ada di RAM itu dipindahkan dulu sementara ke hard disk atau ke SSD. Nanti ketika dinyalakan lagi akan dipindahkan kembali ke RAM. Jadi kita bisa menyalakan kembali komputer dengan lebih cepat. Ada lagi yang shutdown. Nah, ketika kita menutup layar laptop kita, dia akan shutdown. Wah, itu ekstrim ya. Ketutup doang gitu misalnya nggak sengaja dia shutdown. Gitu. Padahal kita lagi ngerjain yang penting. Di sini bisa kita atur sendiri ya, sesuai preferensi. Kalau yang do nothing, ya tadi itu. Dia nggak ngapa-ngapain. Tetap nyala komputernya. Lalu beralih ke power button action. Itu juga sama kondisinya. Ketika kita memencet tombol power, ya, tombol power yang ada di laptop kita itu, apa yang akan diperintahkan Windows untuk sistem kita? Sama ya, kondisinya kayak tadi ya, udah paham ya. Kalau kita mencet tombol power, dia kalau do nothing berarti nggak ngapa-ngapain, nggak akan matiin, nggak akan bagaimana. Kalau bisa juga dia dibikin jadi sleep, hibernate atau shutdown. Nah, yang agak riskan adalah yang shutdown itu. Kalau kita nggak sengaja kepencet nih tombol powernya, dia langsung shutdown begitu saja. Oke, dari kondisi-kondisinya sama ya seperti tadi. Lalu yang terakhir ada sleep button action. Ini pun sama, cuma maksudnya dia punya tombol sleep sendiri di laptop yang terpisah dari tombol power. Nah, masalahnya laptop-laptop zaman sekarang ini udah nggak ada lagi yang namanya tombol sleep. Kalau laptop zaman dulu masih ada itu tombol yang gambarnya bulan. Kalau masih ada ya, kalau laptop yang zaman dulu. Tapi kalau zaman sekarang sih udah nggak ada. Semua ada di tombol power aja. Karena nggak begitu penting lagi keberadaan tombol sleep itu. Dan orang sering salah pencet dulu itu. Oke, case-nya sama. Kalau tombol sleep itu dipencet, dia bakal ngapain? Ya, tadi case-nya sudah dijelaskan ya. Sama case-nya seperti lid close sama power button. Oke, boleh di close Alsa, thank you. Nah, baik. Nah, jadi itu tadi. Kok saya nggak muncul ya power button and lid-nya. Harusnya ada. Oke lah. Nah, jadi itu tadi penjabaran dari settingan power options yang ada di Windows. Ini udah masuk, ini belum advance ya, tapi udah masuk kelas menengah dalam pengaturan daya yang memang akan berefek pada penggunaan daya di komputer atau laptop kita. Kalau kita paham dan bijak cara menggunakannya. Oke, kalau memang tadi sudah ada perubahan, memang langsung dirubah nih, oh ternyata begitu, langsung dirubah deh gitu. Boleh di-apply, habis di-apply boleh di-oke. Nanti dia akan kembali lagi ke sini. Nah, ini boleh di-cancel. Kalau tadi udah di-apply, nggak masalah. Berarti settingan yang sesuai preferensi kalian itu udah disimpan dan kalau bisa setelah itu di restart untuk merasakan efeknya. Ya, pasti jarang banget kan yang mainin settingan power option seperti ini. Ya, mudah-mudahan dengan adanya penjabaran tadi bisa dimengerti ya cara mengatur power options di Windows itu seperti apa. Kalau ada pertanyaan boleh silakan ditanyakan dulu.
Tanya boleh Pak. Ya. Pak, walaupun saya tadi setengah jalan nih, baru ini Ya, yang nggak baterai. Tadi apa-apa. soalnya megangnya handphone aja. Baik. Kalau kita sudah setting misal baterai, tiba-tiba kita mau default lagi, bisa nggak Pak? Kayak misalkan nih saya ngotak-ngatik nih, barusan nih. Tapi misalnya mau default lagi, ada nggak Pak ini settingan default atau harus dari awal lagi atau gimana? Setahu saya itu sebentar. Bisa ini ada restore plan default ya. Oke baik Pak, soalnya tadi kotak-katik nih. Iya nggak apa-apa. Selama nggak Ntar, aneh-aneh, utak-atiknya nggak apa-apa, aman-aman aja. iya nggak, ntar ini tahu-tahu mati sendiri, saya bingung sendiri ntar. Siap. Nggak Oke, apa-apa. thank you Pak. Iya, Makasih iya Pak. baik. Ya, tenang aja. Di bagian power option ini nggak yang advance sekali kok. Jadi walaupun settingannya agak ngaco di situ, masih bisa diselamatkan dengan mudah. Efeknya nggak terlalu berat ya ke sistem, tapi memang ini yang bisa dilakukan end user ya terhadap pengaturan manajemen daya di Windows. Seperti itu. Silakan. Terima Kalau kasih masih Pak. ada, iya, sama-sama Mas Agus. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kayaknya udah agak overtime nih. Mungkin yang ada mau sholat maghrib. Kalau memang tidak ada pertanyaan, nanti saya close. Coba saya tanya lagi, sekali lagi. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Kalau enggak, bisa dilanjut di besok. Kalau masih ada pertanyaan mengenai power options ini ya. Cukup Pak. Oke. Berarti saya akhiri dulu ya untuk hari ini. Besok bisa kita lanjut lagi jam 5. Hai. Pak, mau nanya tentang ujian tengah semester, Pak. Itu soalnya dari gimana ya, Pak ya? Kalau soal gini ya, saya jujur belum membuat skemanya seperti apa. Tapi tenang aja, saya nggak akan memberatkan ya dalam UTS. Santai aja. Coba pikir, selama ini ada kan dosen yang sudah ngasih tugas dari pertemuan pertama dan ada terus tiap minggu. Ada kan? Ada Pak, pusing. Aljabar. Aljabar linear. Oke, ya paham saya. Ya orang kalau berkutat sama tugas tiap hari kan mumet juga. Nah, seperti saya pernah jabarkan di awal, saya nggak akan terlalu fokus ke tugas mingguan, enggak. Tapi akan saya lihat juga dari interaksi kita. Kalau memang ada pertanyaan, ada hal-hal baru yang ingin disampaikan, silakan. Itu juga menjadi sebuah poin tambahan. Karena kayak gini-gini itu juga saya nilai ada catatan tersendiri di saya. Jadi saya tidak melulu di tugas yang terstruktur, tidak. Tapi interaksi-interaksi seperti ini akan saya hargai sebagai nilai tugas juga. Nah, untuk skema UTS sendiri, nanti saya akan melihat dan tanya-tanya sama dosen yang lain juga ya, baiknya gimana. Tapi saya yakin dengan online gini pasti take home lah. Kalau take home lah udah terlalu mudah lah itu UTS kalau take home lah, gampang banget itu ngerjainnya ya. Tinggal kopas-kopas aja saya yakin tuh. Nanti gampang lah. Nah, nanti baru striknya setelah ketemu langsung ya di gedung tuh. Iya Pak, sip. Ya, jadi tenang aja. Nanti saya nggak akan memberatkan. Santai aja. Ya baik Pak. Ya, nanti paling gini, itu kan di pertemuan 7 ya. 7 itu pertemuan terakhir sebelum UTS. Mungkin saya akan kasih nanti kisi-kisi UTS-nya itu seperti apa. Nanti akan bagaimana model UTS-nya dan apa aja yang kemungkinan dibahas di UTS itu. Oke, semoga menjawab ya. Baik, ada pertanyaan lagi silakan. Kalau terkait ini boleh dilanjut besok karena memang ini sudah overtime dan pada mau sholat maghrib juga kan. Nah, seperti itu. Oke,
kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya perkuliahan untuk hari ini. Besok bisa kita lanjut lagi. Kalau masih ada pertanyaan, silakan. Terima kasih udah bagi yang sudah hadir hari ini, menyempatkan waktunya untuk kuliah. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kalian semua. Selamat malam, sore lah ya. Selamat sore. Assalamualaikum Amin, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Yuk, Bapak terima sama-sama. kasih ya Pak. Sama-sama, ya. Ya, sama-sama. Kok mic-nya mati Pak Soleh tapi suaranya ada ya? Hebat ya. Sebelahan ya. Halo Pak Soleh. Background Pak Soleh dipakai sama Pak Ajis tuh. Halo. Iya, mic-nya mute, tapi suaranya bisa keluar, hebat tuh. Ada, ini enggak di mute. Kayaknya satu kantor nih Pak Soleh sama Pak Ajis nih. Beda. Itunya orang di belakang kok itu tadi. Apa? Background yang biasa Pak Soleh. Kan ini lagi cocokologi. Apa sih Pak Agus cocokologi Pak? Bingung saya. Dulu ini masih direkam, masih direcord nih Pak Soleh.